Ibu kota Indonesia yang semula di Jakarta bakal segera bergeser ke Kalimantan Timur. Prosesnya akan dilakukan secara bertahap, mulai dari pemindahan fungsi pemerintahan, penempatan 260.000 penduduk, hingga merayakan hari ulang tahun ke-79 Indonesia pada 17 Agustus 2024. Tahapan pertama itu sudah berlangsung sejak 2022 dan ditargetkan rampung pada 2024. Namun, kendati pusat pemerintahan akan pindah ke Kalimantan, pusaran politik nasional ternyata masih terfokus di Pulau Jawa, sehingga pertarungan pra-pilkada antar partai politik berlangsung sengit. Mereka yang sebelumnya berseberangan di Pilpres 2024, kini tengah menjalin komunikasi untuk bergandengan tangan dalam pilkada. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju alias KIM sedang mengutak-atik pasangan calon agar bisa memenangkan kompetisi. KIM adalah gabungan partai politik yang mengusung Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Selain Gerindra, di dalamnya ada Golkar, Demokrat, dan PAN, termasuk partai-partai non-parlemen seperti PBB, Partai Gelora, PSI, Partai Garuda, dan Prima. Kini, dalam Pilkada serentak 2024, di sejumlah daerah KIM menjelma jadi KIM Plus. Setelah partai politik yang sebelumnya berseberangan dalam Pilpres turut bergabung. Di Jawa Tengah misalnya, PKS memberi restu kepada Hovifah Emil Dardak yang telah lebih dulu diusung Gerindra, Golkar, PAN, P3, dan PSI. Di Jakarta pun setali 3 uang. PKB yang sebelumnya menjagokan Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta, kini tengah ancang-ancang bergabung dengan KIM Plus yang akan mengusung Ridwan Kamil. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, memaparkan analisanya kenapa politik di Pulau Jawa seperti daerah khusus Jakarta atau DKJ dan Jawa Barat masih menarik di utak-atik meski ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Jabar dan DKJ itu daerah yang istimewa, daerah yang strategis ya. Makanya semua kekuatan politik bertempur di dua wilayah ini. Pilkada di DKJ ya rasa pilpres begitu. Oleh karena itu perhatian ada pada DKJ dan Jawa Barat. Jawa Barat pemilihnya terbanyak dan DKJ seksi. Nah, walaupun IKN sudah pindah, IKN itu pindah juga belum tentu pindah beneran karena butuh 30 tahun untuk pindah ke sana. Dan IKN itu tidak ada pilkada, jadi IKN tidak ada seksi. Yang ada kan kepala otorita. Jadi keseksian pilkada DKJ dan Jawa itu tidak akan pernah memudar, tidak pernah surut. Selalu membawa ceritanya sendiri, selalu membawa dinamikanya sendiri, selalu hot dalam konteks mencari pemimpinnya gitu. Bukan hanya Jawa Tengah dan Jakarta, di Pilgub Jawa Barat pun sama. Partai-partai politik pengusung Prabowo Gibran yang tergabung dalam KIM melakukan gerakan serupa untuk mengunci kemenangan di tanah Pasundan. Setelah Golkar menarik Ridwan Kamil ke Jakarta, KIM bakal mengusung politikus Gerindra, Deddy Mulyadi sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat. Berdasarkan hasil survei yang dipotret sejumlah lembaga, elektabilitas Deddy Mulyadi terbilang tinggi sehingga memuluskannya untuk memenangi pilkada. Namun, jika Ridwan Kamil tetap maju di Pilgub Jabar, ceritanya akan lain. Berpijak pada hasil survei Indikator Politik Indonesia pada 20-27 Juni 2024, posisi Deddy Mulyadi selalu berada di bawah Ridwan Kamil. Kendati sudah melakukan berbagai upaya untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas, Deddy Mulyadi sulit memenangi Pilgub Jawa Barat jika harus berhadapan dengan Ridwan Kamil. Untuk itu, Golkar yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju menarik Ridwan Kamil untuk tempur di Pilgub Jakarta.